Hari ini Agil itu udah kedatangan dari teman-teman Undiknas University. Dan hari ini tuh ada Bapak Agus Freddy Maradona SEMSA PhD AK. Ini selaku Vice Rector for Partnership and Entrepreneurship dari Undiknas University. Dan juga ada Bapak Ide Nyoman Basmantra SPD MPDMM. Ini selaku Head of International Office Undiknas University. Selamat sore Bapak. Silakan mic-nya dipakai. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Viners. Selamat sore Viners. Ini dari Bapak ini dulu deh. Bapak Freddy yang mana Bapak Freddy? Ngomong dong Pak. Ngomong Pak. Yang ini yang Oh ganteng. yang ini. Oke. Terus berarti satunya adalah Pak Basmantra. Iya, saya sendiri dengan Basma. Oke. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik-baik aja? Ya, luar biasa. Oh ya deh, mantap. Tadi Agil udah ngebahas juga tentang konten-konten yang ada di Undiknas University. Ini Agil mau sedikit nanya-nanya nih. Kira-kira Bapak ini idenya tuh dari mana nih? Konten-konten yang ada di Undiknas. Apakah dari mahasiswanya atau dari bapak-bapaknya nih? Undiknas memiliki tim kreatif untuk itu. Oke. Ya, kita punya tim kreatif. Nah. Jadi ada tim khusus untuk itu, profesional ya, yang memang full time di Undiknas. Kemudian juga tentu masukan dari banyak pihak lain termasuk Mahasiswanya juga. dan juga kepekaan tim ini terhadap apa yang sedang hangat dibicarakan baik di mahasiswa maupun di masyarakat. Masyarakat bukan berarti apa? Masyarakat ini artinya apa yang di dunia anak-anak muda saat ini gitu ya. Oke gitu. Emang keren banget sih konten-kontennya. Apalagi baru-baru ini juga ada konten mengenai ospek yang ada di Undiknas University. Jadi Agil mau nanya nih Pak, kira-kira gimana sih tahun akademik baru ini untuk Undiknas University sendiri? Gimana? Saya akan simpulkan gitu ya dengan satu kata. Kalau ingin mudahnya itu, satu katanya itu adalah menyenangkan. Wih, menyenangkan. Jadi menyenangkan karena proses penerimaan mahasiswa baru di Undiknas itu memang prinsip utamanya itu adalah menyenangkan. Jadi siapapun yang bergabung ke Undiknas itu perasaannya bahagia bergabung ke Undiknas. Mungkin Oke. Tentunya welcoming students yang kita rangkaikan dalam Student Week itu seperti yang Pak Freddy sampaikan barusan, bagaimana kita memproses student kita dengan proses welcoming yang sangat update, tidak pressure, dan tentunya membuat mereka merasa nyaman. Nah, itu yang terpenting kan, menyenangkan, nyaman, dan mereka siap untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. Benar-benar banget. Apalagi kalau udah nyaman sama seseorang, pasti kan juga kayak gitu, sama juga Ya, sama benar. kampus. Ya. Dan kalau misalkan ngomongin tentang orientasi kemarin Pak, apa sih yang baru dan beda dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau orientasi, Student Week? ya kalau di Undiknas itu disebut dengan Student Week. Ya, Student Week. Nah, Student Week. Jadi prinsip utamanya kembali tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sesuai dengan arahan dari Bapak Rektor kami, yang juga yang ingin dikedepankan oleh Undiknas itu yang fun tadi, menyenangkan. Jadi Student Week itu fun, tidak ada pressure seperti yang Pak Basma sampaikan, karena kami percaya bahwa orang itu akan bisa belajar dengan optimal kalau dia berada dalam situasi yang menyenangkan. Nah itu, jadi sejak awal mahasiswa baru Undiknas datang ke kampus itu sudah disambut dengan dalam suasana yang menyenangkan. Jadi hal barunya itu tentu banyak hal ya. Jadi pertama mereka disambut di Art and Sport Center Undiknas yang baru. Oke. Itu gedung yang paling baru ya? Gedung baru, salah satu gedung yang baru. Saya juga udah lihat kontennya Pak, dan emang keren banget. Saya jadi pengen kuliah di sana. Welcome ya. Jadi kami mengundang Viners semuanya ya, yang ingin bergabung ke Undiknas. Jadi itu yang pertama, yang secara fisik itu sudah berbeda. Jadi mahasiswa baru tahun 2023 ini adalah yang paling berbahagia saya yakin ya, karena begitu masuk langsung melaksanakan kegiatan dengan suasana yang menyenangkan di tempat yang luar biasa, yaitu di Arts and Sport Center ya, Undiknas Art and Sport Center. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya pastinya ini Student Week ini tidak ada pressure, tidak ada yang namanya tugas-tugas yang memberatkan, dibentak-bentak itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kami menempatkan teman-teman mahasiswa baru ini sebagai peer yang equal, yang setara gitu ya, setara. Jadi mereka datang dengan suasana gembira bersama-sama, bergembira bersama-sama dengan kakak tingkatnya untuk melaksanakan program-program di Student Week ini yang memberikan manfaat
gitu ya, baik bagi mereka sendiri, bagi Undiknas maupun bagi masyarakat. Iya, benar sekali, di mana mengambil tema engage, connect, and make a change ya, di mana kita pacu mahasiswa baru kita untuk datang ke Undiknas untuk membangun sebuah engagement sehingga mereka dapat konektivitas yang sangat maksimal walaupun baru minggu pertama, sehingga mereka akan merasa nyaman bagaimana memulai sebuah perkuliahan. Mental pressure dalam hal ini sengaja kami tidak berikan seperti mungkin ospek di tempat lain. Mengapa? Karena kami percaya dalam dunia akademik itu bisa terkoneksi apabila ada faktor-faktor pendukung, salah satunya happiness. Oh benar. Jadi come to Undiknas as a source of happiness. Jadi mereka startnya dengan happy. Sehingga perkuliahan di minggu pertama ini untuk mahasiswa baru, ya mereka sangat nyaman dan tenang, tidak ada banyak tidak lelah, tidak merasa capek, dan mereka juga sangat antusias menerima perkuliahan di minggu pertama. Benar banget sih Vinars. Apalagi kalau misalkan kuliah hari pertama itu udah disambut dengan tugas-tugas atau yang serem-serem kan agak nggak menyenangkan gitu. Jadi harus dimulai dengan yang menyenangkan. Jadi apakah itu Pak menjadi salah satu upaya Undiknas University dalam menggait Gen Z ini dengan pembelajaran yang menyenangkan dan lain-lain? Tentu keseriusan kami adalah welcoming ini langsung disambut oleh Bapak Rektor, semua jajaran Vice Rektor, dimulai dengan Student Week kita juga kami langsung rangkul dengan seluruh pejabat-pejabat kampus sehingga mereka merasa nyaman langsung bisa berinteraksi dengan kita, para dosen, di samping juga kakak tingkat dan mahasiswa lainnya. Benar sekali. Dan buat kamu Vinars, tentunya Undiknas University ini memiliki banyak banget jurusan, dan salah satunya itu yang baru-baru ini lagi diangkat itu adalah tentang jurusan internasionalnya sendiri. Jadi kalau misalkan saya boleh tahu nih Pak, milestone dari Undiknas University ini dalam internasionalisasi ini itu kayak gimana? Ya singkat aja dulu. Undiknas di kancah internasional tentunya bukan hal yang baru ya, tetapi di puncaknya di tahun ini kita mempunyai beberapa program baru. Salah satunya adalah International Undergraduate Program, di mana mahasiswa ini dalam proses pembelajarannya memaksimalkan kualitas internasional, tidak hanya international class berbahasa Inggris, tetapi kita tawarkan mereka akan ready untuk accepted dual degree, international degree dari kampus partner kami. Gitu. Wah, sepertinya seru banget Vinars obrolan hari ini. Tapi nanti buat kamu yang penasaran nih, kira-kira jurusan apa aja yang ada di internasional dan seperti apa jurusannya, nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Ini Gradas Radio Station Vinars, hari ini masih ada Agil Babil nemenin kamu di Paper Jam, dan hari ini masih ngobrol sama teman-teman dari Undiknas University. Hari ini kedatangan dari Bapak Freddy dan juga Bapak Bas Mantra. Dan tadi udah Agil ngebahas tentang program internasional yang ada di Undiknas University. Ini Agil penasaran nih Pak, kira-kira ide pertama kali itu muncul dari mana? Kenapa Undiknas University ini membuat gitu program internasional? Jadi mengenai internasional atau program internasional ini sebenarnya sudah lama disadari oleh Undiknas gitu ya. Jadi Undiknas menyadari bahwa masa depan dari pendidikan tinggi atau pendidikan di perguruan tinggi itu pasti adalah pendidikan yang berkelas internasional. Benar. Terlebih kalau di Bali sendiri ya, Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang dengan sendirinya itu merupakan daerah yang berada dalam pembicaraan atau pergaulan tingkat internasional. Untuk itu menyadari hal itu, pimpinan Bapak Rektor Prof. Sri Subawa itu mencanangkan bahwa tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dicapai oleh Undiknas itu adalah tahapan-tahapan yang mengantarkan Undiknas itu lebih tinggi lagi dalam tempatnya sebagai perguruan tinggi yang berkelas internasional. Nah, jadi dengan hal itu diarahkan oleh Bapak Rektor, Undiknas menyelenggarakan berbagai program yang berorientasi pada internasional. Baiklah. Dan untuk program internasional sendiri Pak, ini bekerja sama kampus apa aja nih? Untuk program internasional kami memiliki beberapa partner di berbagai benua. Tentunya kalau kita berbicara tentang globalisasi ya, dimulai dari Australia,
Asia juga tentunya, Oke. Eropa dan juga penjajakan di benua Amerika sudah kami laksanakan. Ya, secara aktif tentunya kami sudah mempunyai loyal partner dari Australia, di mana di Western Australia, tepatnya di Perth, kita memiliki Murdoch University dan juga Edith Cowan University ECU. Dan 33 mahasiswa kami baru aja kemarin landing balik dari Perth untuk program enrichment. Jadi setelah hampir 2 pekan di sana, student kami untuk menimba ilmu tentunya tidak hanya sekedar excursion, tetapi mereka juga earning credits di sana. Jadi aktivitasnya mereka ambil mata kuliah di sana untuk program enrichment program. Oke. Dan saya dan 5 student kami masih di sana juga sih, karena mereka ada extend program dan lain sebagainya. Dan Waduh. itu kami fasilitasi senyamannya student kami, tapi tetap terukur secara akademis. Wah, Benar. keren banget. Tapi sebelum lebih jauh nih Pak, ini Agil penasaran, kira-kira jurusan apa aja yang ada di program internasional ini? Apakah semua jurusan atau hanya beberapa jurusan aja? Untuk kelas internasional yang namanya saat ini disebut sebagai International Undergraduate Program, Oke. itu ada program studi manajemen dan program studi akuntansi. Nah itu jadi program studinya memang merupakan program international program ya, International Undergraduate Program. Akan tetapi apabila ditanya apakah mahasiswa 2 program itu saja yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program internasional atau program ke luar negeri, itu tidak hanya 2 program itu. Seluruh mahasiswa Undiknas berkesempatan. Jadi kami merancang berbagai macam program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Undiknas untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang pendidikan, jadi pengalaman kuliah singkat, pengalaman di industri dan lain sebagainya di luar negeri. Jadi setiap mahasiswa Undiknas memiliki kesempatan untuk itu, karena Undiknas menginginkan agar setiap mahasiswa Undiknas itu dapat memperkaya dirinya dalam hal ilmu, pengalaman dan lainnya dengan cara mengikuti program internasional. Waduh, keren banget nih Agil. Dengar dari tadi nih makin tertarik untuk ikutan program internasional ini sih. Kalau misalkan nih Agil mendaftar, apa sih keuntungan atau keunggulan yang Agil dapat di program internasional ini, Pak? Tentunya kalau mendaftar program internasional seperti yang disampaikan barusan, jadi kami memang memberikan kesempatan kepada seluruh program studi ya, tidak hanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memiliki international class, di mana sekarang sudah menjadi International Undergraduate Program, tetapi seluruh program studi itu kami tawarkan juga yang namanya International Company Visit. Jadi kepada mahasiswa kami yang ingin merasakan bagaimana suasana kampus luar negeri partner kita. Jadi kami secara reguler setiap 2 bulan kami membuka company visit ya, international. Jadi tidak hanya visit interesting destination, tetapi kami memprogramkan ada kewajiban untuk datang ke kampusnya dan melakukan seminar, melakukan pertukaran ide bisnis ya, khusus yang kemarin sudah dilakukan. Selain itu juga program exchange ya, student exchange diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memang memiliki kualifikasi. Ya, jadi kami fasilitasi dengan program-program student exchange dan juga immersion. Ada 2 hal yang harus digarisbawahi. Jadi ada inbound sama outbound. Which is inbound itu adalah kita invite student asing untuk datang berkolaborasi dengan student kita di sini, dan outboundnya student kita yang datang ke sana. Jadi benar-benar immersion ya, immersion program itu kita jalankan di Undiknas. Jadi memang sangat menyenangkan buat student kami menikmati tidak hanya fasilitas kami yang sudah kami miliki, tapi secara academic ambience juga sudah mereka dapatkan international base. Waduh, ini keren banget. Nah, kalau ngomongin tentang sarana dan prasarananya sendiri untuk program internasional ini, itu Undiknas University dalam menyambutnya tuh kayak gimana, Pak? Oke, tentunya kami memiliki smart classroom. Apa ya, itu? Smart classroom itu kami berorientasi pada digitalisasi tentunya, di mana Year of Digitalization yang sudah dicapai oleh
Bapak Rektor beberapa tahun kemarin itu menciptakan fasilitas yang terintegrasi secara smart tentunya, bagaimana student bisa menikmati perkuliahan dengan touchscreen, kemudian dengan terintegrasi dengan Zoom, tetapi juga mahasiswa juga bisa di kampus, dan ada beberapa yang masih di luar negeri jadi bisa mengikuti itu. Dari sisi Smart Camp sudah kami dapatkan juga, jadi itu ada beberapa kelas sudah kami fasilitasi khususnya kelas internasional. Dan juga kalau masalah internet itu pasti sudah kenceng ya? Kenceng, karena begitu dia masuk NIM dan juga email, dia langsung bisa login. Kalau udah ke kelas. Dan keren. Absensi juga sudah base QR code untuk student kami kan. Jadi tidak susah lah. Yang penting mereka sudah sangat memahami bagaimana sistem informasi secara akademis. Dia bisa mendapatkan itu semua. Even daftar pun bisa di mana saja. Oh, bisa secara online ya. Wih, ini mantap banget. Dan tadi udah juga ngebahas tentang program internasionalnya, itu ada manajemen dan juga accounting. Benar ya? International Business Management sama International Accounting and Finance. Oke, nah untuk kedua jurusan atau program studi tersebut, mana yang paling banyak diminati mahasiswa untuk tahun ini, Pak? Tahun ini dulu deh. Oke, untuk tahun ini International Business Management masih favorit. Kemudian International Finance and Accounting juga kami masih ada banyak peminatnya. Tapi untuk daya serap dunia kerja, kedua program ini sangat diminati. Apalagi kalau Finance dan Accounting ya, belum wisuda mereka sudah rata-rata 100% sudah bekerja. Jadi waktu tunggunya secara tester study ya tidak ada gitu, karena kan paling kita harus graduation, sementara mereka begitu skripsi sudah bekerja. Wah, keren banget. Nah, kalau untuk sistem perkuliahannya sendiri, Pak, itu susah atau gimana sih? Ini kan dual degree gitu loh, 2 gelar. Yang 1 gelar aja saya belum selesai sampai sekarang. Kalau ditanya susah, pasti ini ya jawaban saya. Kuliah di Undiknas itu pasti menyenangkan. Jadi termasuk juga untuk kelas internasional undergraduate program itu. Jadi berdasarkan survei yang kami laksanakan kepada mahasiswa, itu semuanya saya kira, bukan lagi hampir semuanya, semuanya mengaku bahwa proses perkuliahannya menyenangkan. Menantang iya, tapi achievable gitu ya. Jadi bisa diraih gitu ya. Jadi challenging but achievable. Yes. Karena mahasiswa memang nggak mungkin kan kuliah tanpa ada tugas, itu tentu nggak mungkin. Iya ya. Pasti ada tugas, pasti ada ujian dan lain sebagainya. Itu pasti mesti dilalui oleh mahasiswa. Tapi kalau di kelas internasional undergraduate program khususnya, itu akan membuka kesempatan bagi mahasiswa Undiknas ini yang sangat luas gitu ya. Tidak hanya berkarir di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tidak saja berkarir di organisasi tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional. Jadi dengan bergabung di kelas international undergraduate program IUP Undiknas, itu membuka pintu kesempatan yang luar biasa. Ya, tentunya dengan model-model pembelajaran yang student center tetapi interaktif, dengan bantuan dan bimbingan dari dosen-dosen kami yang terkualifikasi internasional, itu sangat membantu. Ditambah juga program Pak Rektor saat ini bagaimana memaksimalkan internasionalisasi. Kami memiliki tenaga pengajar asing juga, sehingga student kami bisa mengetahui dan bisa mendapatkan authentic experience bagaimana berinteraksi dengan dosen asing sesungguhnya. Seperti benar. Wah, itu penting sekali sih. Iya sih, benar-benar langsung dapat experience langsung dari pengajar asingnya soalnya kan. Jadi jangan takut sih, maksudnya I cannot speak English very well gitu kan, tetapi ketika ada foreigners, we have a strategy how to connect with them gitu kan. Ternyata mereka sangat menghargai kita, sangat memahami kita, dan mereka semakin termotivasi, dan itu
itulah sense of happiness yang kami ciptakan dalam suasana belajar. Jadi benar-benar menyenangkan. Wah, itu tadi Vinar seru banget kalau misalkan kamu belajar di Undiknas University. Dan buat kamu yang penasaran sama yang lain-lainnya, mungkin di break dulu. Masih banyak banget obrolannya Agil sama bapak-bapak di sini. Di Gadis Radio Station masih barengan sama Agil Ababil, Vinars di Paper Jam dan juga teman-teman dari Undiknas University. Tadi udah ngebahas tentang program internasional yang apa aja yang ada di Undiknas, dan juga beberapa kampus juga dan stakeholder yang udah bekerja sama Undiknas University. Dan Agil di sini penasaran nih, Vinars, kepada bapak-bapak yang udah ada di sini. Ini Agil mau nanya tentang bagaimana sih dukungan dari stakeholder yang ada di Undiknas University ini sendiri, Pak. Kakak aja ya. Oh ya, kakak, oke. Kakak ini. Okay. Kak Freddy ya. Jadi Vinars, kalau berkaitan dengan dukungan stakeholder gitu ya di dalam Undiknas sendiri itu jelas sangat penting ya. Jadi bagi keberhasilan program internasionalisasi yang sedang dilaksanakan oleh Undiknas. Dan bahagianya, jadi Undiknas berbahagia kami mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa, baik dari dosen, tenaga kependidikan gitu ya yang melayani mahasiswa, maupun dari mahasiswa sendiri dan juga alumni. Jadi Undiknas memiliki ikatan alumni yang kuat, ikatannya, sehingga program internasional ini bisa berjalan. Dan kami juga didukung oleh stakeholder eksternal, yaitu para mitra Undiknas yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Basma. Jadi baik dari Australia, kemudian dari Eropa, maupun dari berbagai Asia ya, dari Asia juga, maupun dari berbagai kawasan di tingkat internasional. Jadi itu merupakan kekuatan Undiknas untuk bisa melaksanakan program internasional yang terus semakin meningkat. Bahkan kalau di internal kami di Undiknas gitu misalkan dosen dengan sendirinya merupakan salah satu pilar utama kami bisa melaksanakan program internasional. Jadi tidak mungkin kami bisa melaksanakan IUP, International Undergraduate Program, apabila dosennya tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa asing misalnya. Nah, itu jadi dosen, tenaga kependidikan dan berbagai pihak itu bersama-sama kami memastikan program internasional ini bisa berjalan. Benar sekali, tentunya apalagi bagaimana kita untuk melaksanakan program outbound kita, mengirim student keluar tentunya dengan partner-partner global kita. Tidak hanya kampus tetapi kita international institution, karena kami juga memiliki magang internasional ya. Jadi untuk student kami yang ready dengan kualifikasi bahasa Inggrisnya sudah bagus di semester 4, semester 5 ya bisa mengambil program magang ke luar negeri, karena ini tidak hanya program internasional kita tapi kita fasilitasi juga dengan program MBKM ya, di mana kampus memfasilitasi mahasiswanya untuk magang keluar kampus Merdeka. Jadi itu bisa dikonversi dengan mata kuliah di semester tersebut. Jadi memang sangat fleksibel tetapi secara akademis masih sangat terukur kan begitu. Dan partner-partner tersebut tentunya kita sudah seleksi menjadi partner loyal kami kan seperti itu. Dan jangan khawatir karena sertifikat profesional ya, international certification pun student akan kita granted untuk mendapatkan ketika mengikuti program tersebut. Dan perlu diketahui seluruh program internasional kami itu berizin. Ya berizin dari Dikti maupun dari lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional, khususnya untuk joint degree kita dan dual degree kita, di mana joint degree kita sudah memiliki izin dari izin Kerma dengan Help University, kemudian Kuala Lumpur ya. Kemudian kalau ingin ke Australia kita punya Edith Cowan University, itu proses izinnya juga sudah kami lakukan. Dan juga kalau ingin yang Eropa itu ada Istanbul Medipol University di Turki. Ya, jadi student kita bebas berekspresi, bebas bereksperience dengan tagline yang awal kita yaitu kampus menyenangkan. Ya, menyenangkan di kampus,
kalau ingin program luar juga kita fasilitasi dengan program yang sangat-sangat menyenangkan. Keren. Having fun in Undiknas. Wih, keren Ya. pokoknya Undiknas University Finers. Buat kamu mungkin yang penasaran nih, mungkin kalau misalkan pengen nyari info-info tentang Undiknas University, jurusannya apa aja, terus juga tentang program internasional, pendaftaran dan segala macam, mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan. Kak Freddy? Kak Freddy. Untuk info Ya. yang lebih detail gitu mengenai program-program internasional Undiknas atau info tentang Undiknas pada umumnya, saya kan Finers ya lebih familiar dengan media sosial. Jadi follow Instagramnya Undiknas @Undiknas, kemudian follow juga TikTok Undiknas University. Kemudian kami juga ada di YouTube kalau mau lihat video-video kami. Kalau Di ingin Undiknas detail, official. Ingin detail website tentu ya. kita bisa dikunjungi Undiknas, website kita. www.undiknas.ac.id. Oke. LinkedIn juga ada. LinkedIn juga ada, jadi di semua media sosial ada Undiknas. Kalau di search Undiknas pasti ada. Atau kalau lebih nyaman, nggak senang sama mesin, langsung ngomong kepada tim kami. Jadi dengan senang hati kami bisa dikontak melalui chat WhatsApp. Ya. Yap. Nomornya 08113010107777. Oke. Tapi kalau mau chat kami melalui DM Instagram, itu juga dengan senang hati akan kami respon gitu ya. Pasti Jadi, dibalas. Pasti fast respon. Waduh. Iya. 24 jam nggak? 24 jam kayaknya ya. Kalau curhat juga boleh atau gimana? Boleh Oh, juga. juga. Boleh banget gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kakak-kakak? Oke, intinya jangan ragu untuk memilih kampus yang menyenangkan, ya. Tidak hanya di Bali kita terbaik, tapi Bali NTT NTB untuk Kopertis wilayah 8 dan regional juga. Jadi Undiknas memfasilitasi bagi Finers yang ingin mendapatkan kesempatan pendidikan berskala internasional. Oke. Oke. Karena Kalau- program internasional sudah jelas. Oke, baik. Oke, kalau dari saya adalah mengenai di Undiknas, ini semua bukan hanya tentang kuliah, lulus dan ijazah, itu enggak. Jadi kami mengundang adik-adik Finers untuk bergabung ke Undiknas karena kami ingin adik-adik mendapatkan pengalaman yang terbaik dalam berkuliah. Jadi mungkin orang membayangkan kuliah hanya tentang belajar, lalu dapat ijazah, lulus gitu ya, lalu bekerja, padahal bukan itu. Jadi di Undiknas kami menempatkan adik-adik mahasiswa ini sebagai orang-orang yang patut mendapatkan pengalaman terbaik selama hidupnya, baik itu di Bali, di Undiknas, di dalam kampus maupun di luar negeri dengan para mitra Undiknas. Oke, terima kasih buat Kak Freddy dan juga Kak Bas Mantra. Makasih Agil. Finers Makasih, ditunggu ya. Finers. Kami tunggu di Undiknas ya, Finers. Nah, itu dia Finers, obrolan Agil barengan sama kakak-kakak dari Undiknas University. Tentunya seru banget. Jadi buat kamu yang kepo sama Undiknas, itu bisa langsung aja kepoin di semua sosial medianya Undiknas University. Di websitenya juga ada di www.undiknas.ac.id. Dan terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan. Bakal lanjut lagi.